Dokter Rehana, bisa dong disampaikan kepada kita semua tentang update pencegahan penanggulangan COVID di Lampung ya saat ini, dan tentu bahwa ini menjadi sebuah komitmen bersama ya untuk melakukan pencegahan penanggulangan COVID. Untuk itu berkenan sesi awal ini kita minta Dokter Riana sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menyampaikan kepada kita dan usaha-usaha vaksinasi yang telah dilakukan. Kami persilakan Dokter Riana. Ya, terima kasih Mas Budi. Yang pertama saya ingin sampaikan situasi di Lampung zona untuk hari ini. Setiap minggu zona berubah. Kami mempunyai 11 kabupaten kota yang zona merah, lalu zona orange-nya ada 4, dan zona kuning dan hijau kami saat ini tidak mempunyai. Dan kalau kita lihat kasus yang terjadi beberapa hari belakangan ini memang terjadi penurunan kasus aktif. Namun dengan demikian, kalau saya sampaikan kepada teman-teman, jangan terpengaruh kalau dengan kasus yang positif banyak, itu karena kita memang diminta untuk perluasan tes dan tracing. Dengan kita melakukan perluasan tes dan tracing, tentu kita akan mendapat lebih cepat orang-orang yang terkonfirmasi positif, sehingga kita bisa mengintervensi sesuai dengan gejala yang dialami oleh orang tersebut, ya. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang penanganan, itu ada tugas daripada pemerintah yaitu 3T dan I, yaitu melakukan tes, tracing, treatment, dan isolasi, bahkan karantina untuk yang kontak erat. Sedangkan untuk masyarakat diharapkan tentu melakukan prokes dengan ketat. Nah, kami di Lampung juga itu saat ini ada PPKM level 3 dan 4 ya. Ada beberapa kabupaten kota masuk di PPKM level 4 dan di beberapa kabupaten kota di level 3. Kami tidak mempunyai yang PPKM level 2. Itu juga salah satu hal kalau kita mengikuti Inmendagri yang terakhir, yaitu Inmendagri 30 tahun 2021, itu cukup jelas apa yang harus dilakukan di PPKM tingkat level 4, apa yang harus kita lakukan di PPKM level 3. Ya, jadi jika memang semua kita di kabupaten kota mengikuti dengan seksama apa-apa yang harus kita lakukan di PPKM itu, di mana PPKM ini penanganan mulai dari tingkat RT atau lurah, desa, pekon, lalu baru kabupaten, lalu baru nanti ke provinsi, ya. Nah, itu yang mungkin belum sempurna dilakukan di PPKM tersebut, sehingga akhirnya tetap kasus-kasus dan juga kematian seperti yang kita lihat hasilnya memang tinggi di Provinsi Lampung. Setelah kami evaluasi, memang kematian tertinggi di usia lebih dari 50 tahun, ya, itu juga dengan komorbidnya bisa 1 atau 2 lebih ada komorbid, dan tidak menyingkirkan ada juga kematian di anak tapi 0,2%, ya, kematian di anak. Dan sekarang yang kami lagi perhatikan adalah di ibu hamil juga ada kematian karena COVID-19. Jadi tentu saja kalau kita melakukan suatu tata laksana, kita harus bekerja sama dengan baik. Nggak mungkin pemerintah yang hanya bekerja terus, ya, tapi rakyatnya, masyarakat juga tugasnya mematuhi prokes itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, saya senang diundang dengan Muhammadiyah ini, dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di sini ada senior saya, ada Pak Wirman, ya. Mudah-mudahan bisa melakukan membantu komunikasi resiko dengan masyarakat. Jadi agar masyarakat juga paham gitu loh, kenapa kita harus melakukan prokes gitu. Karena kalau saya lihat evaluasi, yang bekerja keras sih hanya pemerintah. Tapi masyarakatnya kadang masih di jalan. Kemarin 1 Muharram contohnya, ada demo, tidak ada satupun yang pakai masker. Ya, nah itu kan hal-hal seperti itu kan harusnya kita bisa mengkomunikasikan resiko gitu. Memang sih kalau kita bicara kematian itu sudah takdir, tapi kan kita tidak bisa tidak berikhtiar. Vaksinasi ini salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan agar kita bisa menurunkan angka konfirmasi. Kalau kita sudah divaksin, insya Allah jika kita terserang mungkin tidak terlalu berat, tidak seberat orang-orang yang belum mendapatkan vaksinasi. Dan vaksinasi tidak bisa mencegah COVID, ya, itu harus di satu persepsi dulu. Dia tidak bisa mencegah virus masuk ke tubuh kita,
hanya bisa membantu jika terjadi serangan virus, mungkin kita imunnya sudah punya lebih baik, akhirnya gejala-gejala yang kita rasakan juga mungkin hanya ringan saja. Mungkin itu Mas Budi yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih. Terima kasih Bu Rehana.